بشر أو شيطان أو سلطان أو ketika beliau sedang menunggu waktunya azan subuh untuk dikumandangkannya yang dilakukannya sudah puluhan tahun lamanya, dan subhanallah kemarin ketika menunggu kumandang azan Pertanyaan pertama, bagaimana menurut hukum Islam ada seorang ahli waris tidak setuju dengan wasiat harta si mayit? Apakah wasiat itu tetap dilaksanakan atau dibagi berdasarkan kesepakatan? Karena ahli waris ada 3 orang. Yang kedua, bagaimana bila ahli waris tidak mau menerima hak warisannya karena dia tahu bahwa si mayit mempunyai hutang lebih banyak daripada peninggalannya? Apakah ahli waris tersebut harus membayar hutang? Yang ketiga, bagaimana seandainya kita takziah kepada orang non-Islam, dan bagaimana hukumnya perempuan yang haid masuk di pemakaman? Sekian, terima kasih. Sudah dijelaskan bahwasanya ada 5 hak yang terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit. 5 hak itu harus dilaksanakan secara tertib kalau hartanya sedikit, secara tertib sunnah, dan tidak wajib kalau hartanya itu banyak. Apa itu 5 hak itu? Hak yang pertama adalah setiap hak yang terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit harus dilaksanakan kalau memang hak itu ada nyata di dalam harta yang ditinggalkan mayit. Misalnya apa? Misalnya harta yang ditinggalkan mayit itu adalah bukan hartanya dia atau baru dipinjam daripada orang.
Berarti hartanya masih ada, belum digunakan, masih ada. Nah, berarti kan masih terkait sama orang itu. Kita kembalikan. Itu haknya dia, langsung kita kembalikan. Hartanya itu sedikit, hanya cukup untuk bayar salah satu daripada hutang kepada Allah berupa apa? Zakat belum pernah dibayarkan, atau haji badal dia belum terlaksana. Maka kalau semua ada uang cuma 10 juta misalnya, 10 juta bisa buat haji badal, bisa juga buat bayar hutangnya pada manusia. Maka kalau dia sudah meninggal, didahulukan hutang kepada Allah. Kalau kita masih hidup sekarang ini, hutang kepada manusia lebih diutamakan daripada hutang kepada Allah. Tapi kalau sudah meninggal, hutang kepada Allah lebih diutamakan. Kalau seumpama tidak mampu digunakan untuk membayar hutang karena hartanya terbatas, sedangkan yang menghutangnya banyak, bagaimana cara membagikannya? Dibagikan secara persentase. Bukan dibagikan, oh ini yang duluan, berarti dia yang berat, tidak. Tapi begitu dia meninggal, hutang yang lama, hutang yang baru sama derajatnya. Tinggal kita lihat persentasenya berapa. Saya punya suami, saya punya ayah, waktu mau meninggal sempat wasiat, Bib. Apa wasiatnya? Saya tanya. Ibu saya katanya nggak boleh kawin lagi, Bib. Kemudian anak-anak suruh akur semuanya. Bukan itu wasiatnya, bukan. Jadi wasiatnya itu adalah wasiat dengan sebagian hartanya. Jadi ketika kita hidup sekarang ini, kita punya harta berapa saja, mau diapakan saja oleh kita bisa. Semua harta saya berikan pondok. Semua harta saya beri tempat masjid, itu sah. Tapi ketika kita sakaratul maut, ketika kita sakit dan berujung dengan kematian, bersambung dengan kematian, sakit itu, maka tidak sah semua transaksi yang kita laksanakan kecuali sepertiganya saja. Nah, oleh karena itu maka kita lihat, kalau wasiatnya itu sepertiga daripada harta atau kurang dari sepertiga, harus dilaksanakan, nggak boleh dicegah oleh si ahli waris. Dan wasiat itu harus untuk orang lain selain ahli waris. Kalau termasuk ahli waris yang dapat wasiatnya, maka tidak sah wasiatnya, kecuali kalau seumpama seluruh ahli waris menyepakatinya, mengizinkannya, baru dilaksanakan. Ya tidak mengizinkan, tidak dilaksanakan, kembalikan secara sempurna. Baru kalau seumpama yang keempat, mayit wasiat, enggak, nah, berarti baru kita pindah ke 5. 5 apa? Baru kita bagikan harta warisnya. Dan perlu diingat sini, pembagian harta waris ketika meninggal si mayit jangan pernah lebih dari 3 hari. Banyak di antara kita nggak enak lah, masa kita baru 3 hari ngomong masalah waris. Wajib hukumnya, wajib. Jadi nggak ada nggak enak. Ibu masih ada, ini masih ada, nggak boleh, harus dituntaskan walaupun secara persentase. Jadi artinya apa? Ini yang meninggalkan ini semua, saya kumpulkan semuanya. Kalau nggak ngerti, datang kepada para orang alim. Dan nggak ada orang alim itu memberikan sebuah syarat, kalau mau saya yang bagikan, kamu harus berikan saya 10%-nya, 5%-nya, nggak ada gitu.